Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, kalau saya yakin kita semua seringlah mendengar pembahasan tentang hijrah. Sebenarnya hijrah itu apa, Bu? Berpindah. Saya tidak mengatakan salah kalau Anda mengartikan hijrah itu pindah, tapi itu bahasa jadul. Coba gunakan bahasa sekarang tuh move on. Apa, Bu? Apa, Bu? Move on. Ya. Move on. Betul kan ya? Ya. Move on. Bukan move on, awas. Bukan move on. Move on. Bu sayang, Pak, jadi hijrah itu move on. Kita bergerak ke arah yang lebih bagus. Hijrah itu pindah, itu betul, tapi itu bahasa jadul. Zaman dulu ketika saya SD. Sekarang mah sudah zaman bukan modern. Zaman apa, Bu? Sekarang? Ya. Jadi hijrah itu tidak salah atau benar diartikan pindah. Namun bahasa anak muda move on. Di dalam move on itu ada unsur yang tak terkatakan, yaitu melakukan continuous improvement. Perbaikan yang terus menerus. Jadi orang yang punya jiwa hijrah mah selalu hidupnya ingin lebih baik, lebih baik, lebih baik. Gitu. Itu orang yang punya jiwa hijrah. Itu sebabnya kenapa Umar bin Khattab tidak merujuk penanggalan Komariah pada lahirnya Rasul. Pada saat Rasul diangkat jadi nabi, saat Rasul wafat. Bukan. Karena dulu ada pemikiran mulai penanggalan hijrah itu dari lahirnya Rasul, seperti lahirnya Isa Al-Masih. Kan Masehi dari kelahiran Isa Al-Masih. Sementara umat Islam waktu itu ada yang berpendapat penanggalan Komariah itu dari lahirnya Rasulullah, dari dakwah, dari pertama kali Nabi menerima wahyu di Gua Hiro, termasuk dimulai dari wafatnya Rasul, ya. Nah, ide-ide itu ditampung oleh Umar, dan Umar punya tim ahli di situ. Akhirnya Umar memutuskan penanggalannya tidak merujuk ke lahirnya Rasul, ke wafatnya Rasul, ke diangkatnya Rasul jadi nabi, tapi hijrahnya Rasul. Kenapa? Karena Umar memahami hijrah itu bukan pindah saja, tetapi melakukan perbaikan yang terus-menerus. Jadi kata Umar, aku ingin hijrah ini menjadi ruh orang Islam untuk selalu bergerak, berdinamis. Bapak Ibu di mana-mana yang bergerak itu lebih bagus. Iklan yang mahal, yang diem apa yang gerak? Sok di sisi jalan ya. Aya iklan kieu lebih murah daripada yang animasi. Lebih mahal itu, ya. Kenapa iklan di TV mahal? Gerak, suara, jadi semua ada di situ. Begitu. Nah, Pak, istri yang hebat itu yang gerak. Bapak naon surah seri gitu. Ya maksudnya gerak teh kieu, Pak. Yang saya maksud, istri yang hebat itu yang bergerak ini. Istri Bapak lagi duduk ini. Anaknya datang, lagi nonton. Anaknya datang. Dia boleh jadi tinggalkan tontonannya. Dia sambut anaknya. Hai sayang, cinta. Aduh, ini tasnya. Sayang, ya, kamu mau makan dulu? Cuci tangan dulu, nah, cuci tangan dulu. Jadi ibu nate nyambut. Itu ibu yang bagus, yang bergerak. Daripada ibu nu duduk di kursi, anak datang. Ganti baju. Ibu teh bari duduk teh dina kursi, bari nyarane kita. Biasa pakai baju daster. Warna kuning, gambar stroberi. Mereka tangga goler gini. Ya, cuma gini. Ganti baju. Itu kotor bau gitu, ganti baju. Bi, datang ganti baju, Bi. Makan kurus gitu, makan. Si ibuna duduk. Ibu yang hebat, dia bergerak. Dia samperin anaknya, dia sapa anaknya, dia peluk anaknya, dia sun anaknya. Itu ibu yang hebat. Gitu. Berarti istri yang hebat itu yang bergerak, ya. Suami datang, berdiri. Ayah mau minum dulu apa mau mandi dulu, mau bobo dulu, terserah ayah. Anda teh gerak. Iya mah, duduk weh. Cuma gini. Ayah. Udah pulang ayah, udah pulang. Ibu masih duduk. Agoler disimut gitu tah.
Kata suami teh, sakit mah henteu tiris. Nah gitu. Nah, ya kan? Bapak Ibu guru ngajar yang bagus itu yang bergerak. Anda berdiri, jalan sana, jalan sini. Satu itu bagus untuk anak karena bagus untuk cara komunikasi. Yang kedua bagus untuk kesehatan kita. Makanya guru mahnya sok iya panjang umur, awet muda, sehat. Tapi guru nu memang lincah. Ya. Bukan guru nu cicing dina bangku kieu we. Guru bahasa Inggris di mana teh? Please open page 4. Ya kan? Ongko guru bahasa Inggris tapi gitu. Please open page 4. Ani, please read. Asa SD, aya guru nu kitu. Diuk mana teh? Ya, diuk kitu. Please write. Number 1. Jadi guru yang hebat mah yang lincah jalan gitu. Mantap guru mah awet muda. Kenapa? Ngomong itu, tahu nggak? Kalau ngomong itu sirkulasi darah ke wajah itu lebih banyak daripada nu cicing. Nu seuri ketawa, sirkulasi darah ke wajah lebih bagus. Dan makin banyak sirkulasi itu darah ke wajah, itu kan makin awet muda. Mantap guru masuk awet muda. Mun tua awet tua gitu loh. Iya, kan ulah iya. Ih, bener loh, Bu. Saya kalau boleh percaya ada dosen saya yang sekarang ini jadi dosennya anak saya. Terus saya lihat nggak berubah. Gitu tuanya. Karena ketemunya kan udah tua. Tapi kalau ketemunya muda, ya awet muda istilahnya. Ya kan gitu. Kenapa? Itu sebenarnya salah satunya profesi guru itu dia gerak. Kalau di kelas jalan kan itu, jalan kan dia. Nah, jadi ternyata yang bagus itu yang dinamis. Tubuh yang bagus itu yang dinamis loh, say. Air yang bagus itu yang gerak. Kalau Anda lihat kolam renang, diem aja air nanti jika dina baskom, itu air kolam renang yang nggak sehat. Kolam renang yang sehat itu suka ada blowernya terus ditarik sana, makanya Anda kalau renang kan suka ada air yang nyemprotah. Itu sebenarnya bukan air baru, tetapi masuk ke sirkulasi ke semacam saringan, putar sana, semprot lagi, muter aja gitu. Ya kalau nggak kebayang datanglah ke rumah saya. Datang ke rumah saya, ya paling tidak ada videonya. Pasti Anda mikir disangkanya di rumah saya ada kolam renang. Apa? Ada videonya. Teman-teman sekalian, jadi kolam renang yang sehat tuh yang gerak. Air yang sehat tuh yang gerak. Kenapa laut itu airnya selalu ini? Karena memang dia gerak. Ya, geraknya pakai apa? Gravitasi kan? Dia gerak gitu. Kalau air laut diam aja gitu, kurang sehat. Jadi sebenarnya apapun yang sehat itu yang gerak. Gitu. Yang gerak loh, Pak Bu. Yang dinamis. Gitu. Nah, hijrah itu mengajarkan kita untuk dinamis. Hijrah mengajarkan kita untuk continuous improvement. Hijrah mengajarkan kita untuk move on ke arah yang lebih bagus. Begitu. Ya. Nah, kalau kita mau berpindah dari yang buruk kepada yang baik, menurut Anda perlu modal apa? Kalau kita mau berubah dari yang kurang baik ke yang lebih baik, dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa, yang tadinya sholat biasa-biasa menjadi ada sholat rawatib, berarti kalau kita ingin hijrah, modal awalnya apa? Ya, niat dan kesabaran. Karena untuk berpindah ke arah yang lebih bagus teh kudu niat nanti kudu kuat, jeung kudu sabar. Menurunkan berat badan, baca itu segala teori, ari teu niat. Ya, baca sistem itu, sistem ini, ari teu niat. Udah niat, ari tidak konsisten. Iya. Anda lihat saya agak kurus nggak? Ya, emang saya turun 4 kilo.
Padahal saya kalau pulang haji biasanya naik 3 kilo. Ya. Saya nyoba rumus sederhana aja sih. Jadi saya merasa kok udah nggak enak badan saya nih. Oh, kayaknya saya harus nurunin. Saya turunin 4 kilo. Caranya sederhana. Saya mengurangi makan nasi aja. Saya cari browsing di internet untuk ukuran saya, usia saya, itu cukup kalori sehari itu maksimal 2000 kalori. Nah 2000 kalori itu dibagi begitu. Saya coba ngikutin itu. Bener hasilnya. Saya kemarin ketika haji itu kan 3 minggu di hotel bintang 5 kan. Anda tahu hotel bintang 5 makanannya kayak apa? Nggak ada yang tidak enak. Satu, karena saya sudah niat. Yang kedua, saya konsisten istiqomah. Sederhana aja. Saya mengurangi karbohidrat. Nasi kan biasanya siang itu 2 sendok temok. 2 sendok temok. Nah sekarang mah saya makan itu paling 3 sendok ini aja, 3 sendok temok. Sendok makan, ya kan? Ya. Malam cukup buah-buahan, sayuran gitu. Pagi ayam setengah ekor. Nah, saya itu makan makanan hotel, tapi saya pilih, ini karbo, tidak. Ini protein, oke. Ini protein hewani, oke. Ini protein nabati, protein. Saya karbo, saya benar loh. Sejak habis Ramadan sampai sekarang, saya turun 4 kilo stabil. Padahal biasanya saya kalau lagi di hotel kan makan ini. Dan saya tidak dikurangi makan loh. Saya ngurangi karbohidrat. Kan ibu mana loncik? Buras, oke. Buras teh beda-beda rasa. Rasa ayam, rasa sapi, rasa oncom tilu teh buras teh. Buras teh dengan kerupuk dan rangginang. Eta naon? Karbo wungkul. Ya? Udah gitu jeung odading dan cakwe. Karbo, ya kan? Gitu. Bu, Pak, ternyata saya hijrah dari berat badan yang menurut saya ini bagi usia saya kurang bagus ke berat badan yang untuk usia saya bagus, ya. Tahu nggak? Saya butuh 2, niat dan kesabaran. Ternyata untuk hijrah itu butuh niat dan sabar. Sabar itu kan keur kieu teh nya godaan teh geura malam teh ujug-ujug aya cireng eta tah. Ya, cireng jeung menila lucu, cireng teh licir. Udah cireng teh besokna ieu cilok. Ya kan pokona nu karbo unggul. Coret. Saya makan cireng saparapat colek dah. Atuh pap ini henteu saparapat. Ganti ku apel. Gitu. Bu, Pak, yang ingin saya katakan apa? Ternyata jujur, ini mah saya nggak bicara agama lah, kalau agama terlalu beratnya. Agama mah tadinya tidak tahajud jadi tahajud kan ya teh. Iya mah ngomonglah nu keseharian aja dulu. Yang saya rasakan nih, saya lagi berbagi pengalaman. Ternyata yang saya rasakan, saya turun 4 kilo dan memang saya diturun di 4 kilo aja. Jadi berat badan saya udah segini aja. Kenapa saya nyamannya segini? Gitu loh. Apa? Saya butuh 2, niat sama teman saya ya, segala ilmu dibaca tapi teu niat teu diamalkeun. Ngaroe badag. Ngasih tambah badag malah, ya kan gitu, ya kan. Jadi yang ingin saya katakan di sini, ternyata untuk hijrah dari berat badan yang overweight ke berat badan yang ideal butuh niat. Yang kedua, sabar ngadepin godaan makanan. 3, istiqomah. Istiqomah. Ya. Kalau saya nggak istiqomah, sabulan badag deui saya. Iya, ya. Pasti berat badan saya di atas yang sudah saya tetapkan. Cuma kalau terlalu kurus juga nggak bagus lagi, ya, juga kurang gizi pisan, kan gitu. Terlalu gemuk nggak. Nah saya merasa segini, dah cukup segini. Dan apa? Kesayanya juga lincah, ukurannya gampang. Saya bisa pakai kaos kaki sambil berdiri. Perut saya tidak menghalangi, itu udah cukup bagi saya. Kan ayah nu kudu salik, kunya udah badag teh gitu tah. Bahkan kudu iya ngalonyor pangkaos kakikeun centang gitu. Nah, pangkaos kaki. Nah, ukuran saya apa? Saya bisa pakai kaos kaki berdiri ya dan saya stabil. Nah, jongkok gitu. Oh, oke, pas. Udah perut saya segini udah gitu. Ari diratakan banget nggak enak lah. Anak-anak muda kalah sama saya kan nggak enak banget kan gitu. Masa saya six pack ya kan? Saya bukan nggak bisa, bisa banget. Tapi saya menghargai orang-orang muda.
Jadi saya tidak di six pack kan, tapi one pack, tetapi ya tidak terlalu bagaimana lah gitu ya. Oke, teman-teman, Anda tahu rumusnya satu, niat, nukuat, sabar, istiqomah. Udah, jadi untuk hijrah, memang gitu. Anda mau rajin sholat tahajud, apa? Niat. Ya, alarm pasang ari teu niat. Di pareman eta alarm. Kan Anda HP teh 7. Ya. Da Anda mah tiap aya nu nelpon kartu simpati pareman. Saya ini lagi pakai kartu XL lagi ya biar murah. Cenah aya nu kitu. Jadi kudu sarua. Jadi sama XL simpati apa Indosat gitu aya nu kitu. Jadi HP nanti sesuai jumlah operator. Ngajajar gitu teh. Kring. Tong diangkat dia dari kring. Jadi dia hanya ngangkat anu satu madhab apa? Ya kan? Satu mazhab, ya kan? Gitu. Saya mau ngomong apanya jadi ngomong gitu? Apa? Hijrah. Tahajud. Anda punya HP 8. Seluruh HP itu pasang alarm jam 3. Jadi jam 3:05, 3:10 sengaja kan gitu. Supaya Anda tertidur, bangun lagi, tertidur, bangun lagi. Kalau nggak niat, semua eta HP bakal dimatiin. Kring, krak. Kring, krak. Kring, krak. Eta 8-an di pareman. Anda nggak niat. Kalau niat yang mantap, Anda nggak usah pasang alarm. Tubuh Anda yang jadi alarm. Ku niat, sok, cobaan. Iya. Pokoknya aku harus tahajud. Anda lupa nggak pasang alarm, Anda bangun. Anda pasang alarm. Bahkan alarmnya sampai alarm kebakaran ku Anda dipasang. Kan rumah Anda mah mewah banget sampai alarm kebakaran nggak aya. Tapi kan alarm kebakaran mah sampai sa-RW denger. Ya Anda nggak akan bangun. Paling kyo, naon sih alarm kebakaran? Oh saya nu masang pariman deui. Ditidur lagi dia. Kenapa? Anda niat tahajud. Niatnya nggak mantep. Anda mau tahajud, mau berubah. Tadinya tidak tahajud dari jadi rajin tahajud. Kuniat, tos kuniat apa kudu sabar. Udah sabar, istiqomah. Nanti kita bakal punya alarm biologis. Apa? Kita nggak nyaman kalau nggak tahajud. Itu alarm biologis tuh. Kalau Bapak Ibu sudah biasa rawatib, sampai pada satu titik kalau Anda tidak rawatib, asa ada yang kurang. Nah itu sudah jadi adanya tuh di sini. Bapak Ibu, kalau Anda sudah biasa tiap hari Minggu datang ke pengajian, terus Anda nggak datang, pasti nggak enak. Ya, makanya kalau ada yang milih-milih ustad, teh alarmnya masih butut. Tong seserian introspeksi diri. Kalau ada orang yang ke MPI milih-milih ustad, teh alarmnya masih pipilih. Tapi orang yang alarmnya udah jalan gini, Ustad Aam, Iim, Oom, Eem, ya. Dia datang. Kenapa? Aku mah mun minggu nggak ngaji, hatiku gersang, asa aya nu kurang. Tapi ustadna bukan ustad Aam, biarin. Ustad Iim kan, biarin, dengerin. Kan gitu. Jadi sebenarnya bagaimana kita punya alarm positif itu mulai dari semangat hijrah, continuous improvement, kudu ku niat, kudu ku sabar, kudu ku istiqomah. Kudu teh tahu apa? Harus, ya, harus. Harus dengan niat yang kuat, sabar, istiqomah. Itu yang membuat kita bisa hijrah. Coba lihat surat An-Nahl ayat 110. Surat An-Nahl ayat 110. Surat 16 ayat 110. Yang Quran kontemporer itu halaman 279. Yang bukan kontemporer saya tidak tahu, ya. Oke, coba lihat sini. Thumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Tuhanmu adalah pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar. Coba perhatikan di sini. Jadi yang namanya hijrah itu
Butuh kesiapan untuk menerima pendapatan, penderitaan. Setelah mereka menderita cobaan, setelah menerima penderitaan, ya. Awalnya menderita, tapi lama-lama enggak. Kabayang teu makan siang biasanya 2 sendok temok, iya jadi 2 sendok makan, bahkan kadang-kadang 2 sendok teh. Dengar saya ingin tanya, butuh lewati penderitaan enggak? Tapi lama-lama tubuh kita menyesuaikan. Begitu nasi itu agak banyak aja, engap, lihatnya saja engap. Jadi ternyata kudu siap menderita dulu. Iya. Ya. Sekarang teman-teman bangun jam 3 untuk sholat tahajud. Biasa Anda bangun jam 5. Untuk bangun jam 3 butuh penderitaan dulu nggak? Iya. Nahan apa? Ngantuk. Jadi ternyata untuk berhijrah itu Allah akan menjadi pelindung kita bagi orang-orang yang berhijrah setelah menderita ya cobaan kan? Iya, saya katakan kita biasa bangun jam 4, sekarang mau bangun jam 3, mau hijrah dari bangun jam 4 ke bangun jam 3. Kudu apa? Menerima penderitaan. Penderitaan apa? Ya menderitalah. Anda biasa bangun jam 4 kok harus jam 3. Biasanya saya tidak pernah saum Senin Kamis. Mau hijrah Senin saum Kamis. Apa yang terjadi? Butuh penderitaan nggak? Butuh. Biasanya Senin teh saya sarapan ini saya tahan makan. Itu berarti hijrah itu ternyata terlewati setelah menderita coba. Mereka berjihad itu sungguh-sungguh. Jadi teman-teman untuk hijrah teh butuh kesungguh-sungguhan. Untuk menurunkan berat badan menjadi ideal tuh perlu sungguh-sungguh. Untuk rajin sholat rawatib itu perlu sungguh-sungguh. Makanya jihad itu intinya adalah bukan perang ansih. Bukan sekedar perang apalagi cuma masang spanduk. Jihad kok masang spanduk apa sih? Emang dunia ini berubah dengan spanduk? Baris di depan gedung sate. Tulisan iya. La ilaha illallah. Teriak-teriak ya. Malah dilaknat orang. Apa dilaknat? Mau ngantar anak sekolah jadi macet ini. Iya mama aku udah mau ujian. Iya dan demo aja karo rudung gitu demo tuh. Nama Islam nu rusak. Saya suka bilang sama mahasiswa saya, ya dunia mah nggak bisa dirubah dengan demo. Dunia itu dengan intelektual dan kerja keras, kerja ikhlas dan doa. Jadi kalau menurut saya, kalau saya jadi presiden bukan kerja doa, eta kurang doa na eta teh. Gitu eta. Kayak di ralat meureun. Kerja bagus. Emang semua persoalan hanya diselesaikan dengan kerja. Kerja doa gitu. Sayang doana teh kaasupkeun eta we. Saya titipkan sudah saya titipkan sekarang. Ya, doana. Jadi ternyata kerja saja aja nggak cukup saya. Emang semua persoalan bisa diselesaikan dengan kerja? Enggak, ada satu dimensi ruhiyah yang harus dimasukkan. Doa. Ya. Emang Bapak Ibu sukses gini 100% karena kehebatan Anda? Ada untaian doa dari orang yang Anda sayangi, atau dari orang yang menyayangi Anda, atau orang yang merasa berhutang budi kepada Anda. Itu kita sukses karena kerja keras dan doa gitu. Nah, jihad itu bukan sekedar kerja, tetapi jihad itu kerja dan doa, ikhtiar. Makanya jihad itu kontekstual. Kaitannya dengan konteks. Contoh, zaman kakek saya jihad tahun 42, jihad melawan apa? Jepang apa Belanda? Jepang jelas. Salah bilang Walanda. Pasti salah baca sejarah itu. Tahun 42, tahun 42 aja. Apa kata kakek saya? Aki diajar bela diri. Kenapa Aki belajar bela diri? Ngarebut bayonet. Aja ngarebut samurai ti orang Jepang. Jadi kakek saya ngarebut apa? Bayonet sama dari orang mata. Kakek saya diajar bela diri. Sekarang teman-teman, kita merebutnya bukan bayonet,
Merebutnya bukan samurai. Anda harus merebut kekuatan ekonomi, kekuatan politik, dan dimulai dari kekuatan penguasaan sains dan teknologi. Berarti kita kudu merebut ilmu dan teknologi. Dikuasai ilmu, kemudian nanti penguasaan ilmu akan berkembang pada penguasaan teknologi, akan berkembang pada penguasaan ekonomi, dan ujung-ujungnya berkembang pada penguasaan politik. Kita harus belajar walau bagaimanapun dari Cina. Cina itu dikenal dengan negara yang waktu itu 15-20 tahun lalu banyak penduduknya dan miskin. Anda tahu sekarang Cina sudah diperhitungkan akan menjadi negara adikuasa. Anda rasakan seluruh produk itu Cina. Cina itu dia mengopi, menduplikasi, tapi kemudian memodifikasi. Dan apa? Sekarang dia sudah mulai jadi trendsetter. Gitu. Dulu dihinakan, sekarang mulai dilirik. Itu yang mendapatkan tender dari Mina, Arafah, Muzdalifah, itu tender untuk kereta api kereta api yang mengangkut jemaah haji kan Cina. Terus sekarang ini yang akan nanti tahun 2025 kan Saudi ini akan membangun bandara terbesar yang mengalahkan ini Dubai. Kan Dubai itu bandaranya keren banget. Maaf yang belum pernah ya, maaf sekali maaf. Itu keren banget. Cenah Abdi Mah Husein ge can terang. Punten Abdi Mah Husein ge belum lihat. Mung ningali teh kapal. Oke. Itu yang namanya bandara keren banget atuh, banget. Nanti 2025 Saudi akan bikin bandara yang lebih besar dari Dubai. Tapi sekarang sudah dibuat dulu kereta yang melingkar dari Jeddah, Makkah, Madinah, Jeddah. Tahu nggak? Salah satu yang memenangkan tender untuk item pentingnya adalah Cina. Padahal dulu Cina tidak diperhitungkan. Kenapa? Dia mengkopi, dia memodifikasi, dan dia jadi trendsetter. Gitu. Kenapa? Dia merebut sains dan teknologi. Jepang dulu terpuruk. Dia belajar ke Amerika. Dia mengkopi, punya Amerika, memodifikasi, kemudian sekarang Jepang juga udah unggul. Maksudnya minimal selevel dengan Amerika untuk bidang mobilnya. Mobil di kita mobil Jepang semua, mana mobil Amerika? 1-2 gitu. Saya ingin katakan apa? Itu dia jihadnya kontekstual apa? Dia rebut ilmu dan teknologi. Gitu. Makanya saya sedih ketika saya bukan orang IPTN, bukan orang PTDI, tapi saya sedih ketika PTDI ditutup. Kenapa? Sebenarnya itu salah satu cara merebut teknologi kedirgantaraan. Rebut dulu. Nanti ya wajarlah disuplai oleh negara, mah wajar. Karena Anda bayangkan Indonesia itu negara yang terdiri dari 16.000 pulau. Yang kita butuhkan itu pesawat-pesawat kecil antara 50 sampai 100 orang. Itu yang akan dibuat oleh proyeknya Pak Habibie. Itu karena beliau berpikir rebut teknologi kedirgantaraan. Kenapa perlu merebut teknologi kedirgantaraan? Karena kita negara yang terdiri pulau-pulau, sayang. Yang harus kita rebut tuh teknologi kedirgantaraan dan teknologi kemaritiman. Dua teknologi itu harus kita kuasai. Teknologi kedirgantaraan, teknologi kemaritiman, dan teknologi pangan. Karena kita termasuk lahannya luas. Ya, ini bukan pidato kepresidenan, dengar nih. Gitu. Itu 3 bidang. Saya lagi bicara jihad. Nggak, sementara di sini banyak orang-orang, Anda kuasai itu. Jadi saya sedih ketika, bukan apa-apa sih. Kenapa? Anda lihat sekarang. Pesawat sudah bukan kendaraan mewah, sayang. 20 tahun lalu, 15 tahun lalu, saya kalau naik pesawat, dari lihat tasnya aja udah kelihatan. Branded. Parfum, nggak ada yang refill. Asli. Hugo Boss, Calvin Klein, Estee Lauder, Igner. Dan saya kan bisa membedakan ciumnya. Yang saya nggak bisa bedakan tuh refill, itu saya nggak bedakan. Tapi kalau yang original saya bisa bedakan. Teu aya orang naik pesawat gitu bawa kardus Italianku, benang rapia, itu nggak ada. Nggak ada orang bawa naik pesawat bawa keresek, euseuna teh daging hayam, tuh nggak ada. Sekarang saudara-saudara, Anda naik pesawat, ya, seperti Anda naik bis. Aya kardus, talianku benang rapia. Terus tidak semua yang naik pesawat itu harumnya pakai parfum original, ya kan? Aya PPO, aya Tarason, aya apa?
Itu yang dikatakan apa? Pesawat sudah bukan kendaraan eksklusif. Nah, apa yang terjadi? Sekarang ini produksi pesawat-pesawat dunia mereka laris dong. Seperti jualan kacang goreng, dibeli oleh perusahaan maskapai di negeri kita. Padahal dulu kalau teknologi kedirgantaraan ini terus kita kembangkan, kita tidak perlu beli ke ke Boeing, tidak perlu ke Airbus. Untuk Indonesia mah cukup pesawat kita juga. Dan yang dibuat itu kan 100 sampai 150 orang. Itu pesawat yang pas untuk Indonesia. Itu teknologi kedirgantaraan. Udah kita mau rebut. Maaf, karena saat itu para politikus wawasannya kurang bagus. Nah, dilepaskan. Lepas. Dengan alasan apa? Itu peninggalan Orde Baru itu menghabiskan dana pemerintah. Iya, memang seluruh dunia yang namanya teknologi kedirgantaraan itu butuh dana besar. Tetapi don't worry, next 100 tahun ke depan kita punya ilmu kedirgantaraan itu, teknologi kedirgantaraan. Gitu. Ini saya ngomong jihad ini, bukan lagi ceramah politik. Jadi yang nama jihad itu apa itu? Jadi teman-teman yang masih muda-muda sok, ya rebut itu ilmu dan teknologi. Cina tidak semua orang jadi ilmuwan. Iya, saya lebih kagum, saya katakan, orang kerja nyapu daripada dia minta, dia jihad. Iya, saya lebih lebih menghormati orang yang mau jadi tukang cuci piring, tapi dia bekerja bukan minta, itu jihad dia. Jadi yang namanya jihad tidak selalu besar, hal-hal kecil juga jihad. Begitu. Ibu pikir ibu mendampingi anak supaya anak ibu lebih pintar dari ibu bukan jihad? Kan ibu parah pisan dulu di sekolah. Saya tahu itu. Ibu kelas SDW 8 tahun ibu. Nah, ibu tong baut gitu atau biasa Anda tahu kan saya teh canda kan, Anda mah langsung geuleuh ngahina langsung, Anda mah cemerut langsung, ya kan? Nah, jadi teman-teman sekalian, balik. Ini nih ayatnya, saya lagi bicara jihad. Jadi ternyata untuk hijrah itu butuh jihad. Apa jihad? Bekerja keras. Terus butuh apa? Siap menderita. Ya? Terus apa lagi? Mimba di waso baru. Dan sabar. Pak Bu, untuk berubah ke arah yang lebih bagus itu butuh sabar. Butuh kerja keras, butuh siap menderita. Itu yang kita butuhkan. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bu sayang, Bapak cinta, kenapa ada kata-kata sesungguhnya Tuhanmu setelah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang? Karena ketika Anda menderita, ketika Anda diuji, kadang-kadang ada keputusasaan, kadang-kadang ada suudzon sama Allah. Makanya ujungnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Aduh ya Allah, saya emang gak kuat ya Allah. Nah itu kan, kenapa sih harus begini? Nah kalau Anda lagi diuji, kadang-kadang suka muncul loh ya, iya, anak susah dididik. Aduh ya Allah, apa sih salah saya? Saya udah ngedoa, saya sudah ikhtiar. Anda tahu nggak? Anda nyalahkan Allah. Allah Maha Pengampun. Gitu. Kenapa sih? Apa salah saya? Kalau saya sudah mendidik anak saya, tapi anak saya tetapnya membantah sama saya. Kenapa sih? Ada tanda petik pemberontakan. Gitu. Ya Allah, kok suamiku kayak gini, padahal aku nyarinya tuh di MPI ya Allah. Di MPI ya Allah. Dahinya juga hidung ya Allah. Pak amoy itu hidung atuh. Suami saya mah hitam dahina teh. Nya ada sajadah nu murahan atuh. Ya mun dahi rajin salat ngahideng atuh kudu nu buatan Turki nu kanel atuh. Mun sajadah tinu meninggal tasok ipis. Hidung ka dia teh ada. Jadi orang yang dahina hitam teh belum tentu karena rajin sholat, sajadah murah. Gitu. Ya ari sajadah teh kudu mahal. Lihat Kang Jai rajin tahajud ge teu hideung ya teh. Sabab sajadahna mahal gitu. Jadi saya ingin meluruskan pemikiran mun hideung dahi teh rajin sholat, itu teh sajadah butut. Itu ya kan keras. Anda sih cara berpikir teh aya nu hideung dahina soleh, cek saha sajadah murah teh. Kan gitu. Nah kalau sajadahnya tebal kan mahal tuh, buatan Turki tuh tebal segini nih, tebal. Ada yang bisa sampai 2 juta tuh.
Anda mah jadi temeli atuh 2 juta kan gitu. Hah, mahal teuing, ya kan? Nah, mendingan kayak nunggu cenah anu tos teh damang teh pupus tan dibagikan Anda teh. Di situ ada tulisan ya, mengenang. Nah, eta sajaran hati aripis dan mengenang atuh. Itu yang membuat dahi itu hitam. Ya Allah, kenapa kok suami saya kayak gini ya, padahal dahinya hitam ya Allah. Kok dia kasar sekali sama saya? Dengar ya. Anda itu sudah protes sama Allah. Makanya apa? Bukan berdoa, Bapak. Ya. Berdoa. Balik ke dia ya. Ya. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar Maha Pengampun, Maha. Berarti ketika kita diuji itu kadang-kadang, jujur Bu, Pak, ketika kita diuji kadang suka ada tanda petik pemberontakan kan? Iya. Aduh ya Allah, saya teh udah ngapalin kok nggak apal-apal. Kan Anda teh memberontak ke Allah. Jadi seolah-olah Anda nggak mau terima. Kenapa saya udah gini kok? Saya teh istikharah menentukan dia sebagai suami teh istikharah. Da aya nu leuwih kasep teh aya ya Allah. Saya pilih dia teh sugan teh baik. Ternyata ya Allah parah pisan. Tahu gini mas saya nggak nikah sama dia. Dengar Anda bilang, tahu gini mas saya nggak nikah sama dia. Anda sudah mengatakan pilihan Allah itu jelek untuk Anda. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sok tong seserian istighfar wae nah. Istighfar, kan? Nah, gitu. Ini makanya ujungnya pakai apa? Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Maksudnya apa? Ketika kamu diuji, boleh jadi kamu mengeluarkan ucapan-ucapan buruk. Makanya ketika berbicara tentang tentang kemenangan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu. Sayang, ini kaitannya dengan ini. Dengar. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, kamu lihat orang-orang berbondong-bondong masuk dalam agamamu, ya kan? Terus mereka masuk berbondong-bondong dalam, terus apa? Maka maha sucikan Tuhanmu, terus dengan memujinya dan mohon ampun, terus innahu, Allah itu maha. Dengar, kenapa ketika bicara kemenangan ujungnya harus memahasucikan Allah, mohon ampun, Allah Maha Pengampun? Sebab ketika kita belum menang, mungkin gini, kita teh kapan ya menang, kita teh udah ikhtiar, kita teh sudah berjuang. Jadi kadang-kadang suka ada ungkapan-ungkapan yang tanda petik memberontak. Makanya menurut ayat ini, kamu kudu memahasucikan Allah, kamu harus mohon ampun sama Allah. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pak Bu, kalau kita lagi diuji, ya, terus ujian itu lewat, ya, Ibu harus alhamdulillah ya Allah. Istighfar, memahasucikan Allah dan istighfar, ya Rob, kalau selama saya sakit itu saya mengucapkan hal yang buruk, bersuudzon kepada Engkau, saya mohon ampun ya Allah. Alhamdulillah sekarang saya sehat. Karena sangat mungkin ketika Anda sakit itu tanda petik dalam pikiran dan hati ada suudzon sama Allah. Gitu. Minggu depan akan dilanjutkan. Udah jam 11. Insya Allah gitu. Insya Allah. Jadi kita baru bahas satu. Apa judulnya? Refleksi hijrah untuk kualitas. Nah, baru saya bahas satu loh. Nanti masih ada sisanya lagi. Minggu depan akan kita bahas. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.